Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Cik Kuncis. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Jangan lupa siapkan juga alat tulisnya ya. Ananda semua, yuk baca tulisan yang nampak di layar. Ya, itu adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir, antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Setelah Ananda semua mendengarkan teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, silahkan Ananda mengisi peta pikiran berikut. Sebagai contoh yang apa dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Bisa Ananda isi dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Silakan Ananda isi yang mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah.
Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, makna penting proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Itulah makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Tahukah Ananda bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah Ananda dengan pepatah, "Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung"? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Yuk kita pelajari. Ayo mengamati. Amatilah gambar bunga teratai yang ada pada video. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Selain tanaman teratai, masih banyak lagi tanaman-tanaman lain yang mempunyai ciri khusus untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, tanaman kaktus. Kaktus banyak tumbuh di daerah yang kering, sehingga dia memiliki akar yang panjang. Akar yang panjang pada kaktus berfungsi untuk mencari sumber air. Seperti tumbuhan, manusia juga memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan,
namun untuk disyukuri. Tugas Ananda semua, silakan lengkapilah tabel berikut. Bagaimana cara tumbuhan-tumbuhan berikut beradaptasi terhadap lingkungannya? Selamat mengerjakan, selamat belajar.